Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Salam sejahtera buat kita semua. Dan kali ini kita membahas mengenai yang dibutuhkan oleh petani. Dan ini yang kita bahas ini adalah kendala-kendala yang terberat yang dihadapi oleh petani-petani, yaitu petani kelapa sawit ataupun petani-petani ini ya, perkebunan karet juga dan palawija juga pastinya. Oke, di sini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber saya, di mana beliau ini adalah praktisi di bidang pesticide, yaitu Bang Samin. Iya, benar sekali, Bang Samin. Nah, di sini di konten ini kita sedikit relax ya, sedikit enjoy karena Bang Samin ini sedikit tegang sepertinya. Dan di konten ini kita akan membahas mengenai penanggulangan gulma pada tanaman kelapa sawit, di mana gulma ini adalah gulma yang paling bandel kita hadapin. Oke, Bang Samin, iya. Saya mau nanya nih ya, saya mau nanya sama Bang Samin, gulma jenis apa sih yang kira-kira paling bandel yang sering kita hadapin di tanaman perkebunan kelapa sawit? Di mana gulma itu adalah gulma yang cukup bandel. Contoh kita katakan misalnya yang saya ketahui adalah gulma pakis ya, jenis pakis-pakisan. Ada itu pakis kawan, ada pakis kresek, ya jenis-jenis pakis-pakisan ya Bang ya. Iya. Nah, saya kan selalu banyak petani-petani kita yang mengeluhkan mengenai gulma tersebut, kendala tersebut ya Bang ya. Sepengetahuan Abang selalu praktisi di bidang pesticide. Kalau untuk mengendalikan, khusus kita membahas mengenai pakisan, itu kira-kira kita menggunakan bahan aktif apa Bang Samin? Jadi begini Bang Abdul, Oke. Sepengalaman kita sejauh ini di lapangan, memang benar untuk mengendalikan gulma pada tanaman sawit itu yang paling membandel memang pakis-pakisan. Jadi untuk pakisan sebaiknya kita menggunakan herbisida yang sifatnya kontak, karena paraquat sendiri bisa membuka stomata melewat untuk membasmi pakis-pakisan. Untuk membasmi pakis-pakisan. Iya. Oke. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang itu gulmanya pakisan sangat membandel, boleh dibasmi dengan herbisida paraquat Genitop 138 SL. 138 SL. Iya, dengan catatan apabila gulma tersebut sudah mulai dewasa, itu boleh dibantu dengan herbisida bahan aktif metilmesilpuron. Metilmesilpuron. Iya, jadi sistem kerjanya kalau untuk paraquat untuk membuka stomatanya, untuk metilmesilpuronnya untuk menembus ke jaringan akar. Begitu. Akar. Iya. Oke. Bang Abdul. Jadi ini kan saya perhatikan Bang, Iya. bahan aktif paraquat diklorida yang merek dagang ini adalah Genitop. Iya. Genitop ini 138 SL. Oke. 138. Nah, jadi 138 yang biasa kita dengar itu kan 276 SL nih Bang Samin. Iya. Apa sih Bang perbedaan di 276 SL sama 138 SL ini yang adalah soluble liquid Bang ya? Iya. Oke, apa perbedaannya Bang? Dan apa keunggulan produk Genitop ini Bang? Sebetulnya sama saja Pak Abdul kalau untuk cerita paraquat 276 ataupun 138 ataupun sebagainya. Oke. Cuman terkadang kendalanya biaya di kos dengan biaya harga sawit yang tidak menjanjikan. Kadang petani inilah alternatif yang bagus untuk menyiangi atau buat piringan di tanaman kelapa sawit. Nah, Tadi pertanyaan saya Bang Samin, yang kita dengar kan kandungannya itu 276 SL yang biasanya ya. Iya. Apa sih perbedaan 276 SL dengan 138 SL yang kita miliki tadi? Sebetulnya sama saja Bang Sama Abdul. saja ya? Iya, Oke. sama saja. Berarti kalau kita menggunakan 138 SL untuk membasmi gulma yang bandel, contoh kayak pakis itu tadi, itu juga sudah mampu. Dengan catatan kita lihat kondisinya. Apabila dia terlalu
semak, kita boleh tambahkan dosisnya dari 138 dengan 138 ini misalnya dari 50 kita naikkan ke 100. Dari 50 cc kita tambahkan 50 cc jadi 100 cc. Iya. Itu saja sih. Jadi maksudnya tadi kalau misalnya kita yang 276 SL menggunakan 150 cc, berarti kalau ini kita pakai 100 cc. 100. Iya. Berarti perbandingannya 100% dong. Iya. Kalau misalnya hitung-hitungan biaya itu sepertinya gimana? Kalau biaya hitung-hitungannya aku pikir lebih mahal loh. Ya, tapi kan itu tadi dilihat dari kondisi rumput di lapangan. Nah, artinya untuk medan yang begitu semak kita boleh menggunakan yang 276. Kalau untuk yang rumput muda ataupun gulma muda kita boleh menggunakan Genitop 138. Bukan mama muda ya? Bukan. Seperti Bang Iwan ya? Mama muda ya? Bukan ya? Bukan. Gulma muda ya? Gulma muda. Gulma tanaman yang masih muda ya? Iya. Berarti kalau misalnya ini yang sedikit tebal, berarti dosis harus kita naikkan. Tambah. Tidak bisa memang kalau untuk gulma yang sangat bandel dan dia masih semak ya, atau yang gulmanya cukup banyak, kita tidak bisa menggunakan dosis di 50 cc. Iya, benar sekali. Oke, jadi kalau petani kita kan rata-rata kan khawatir kalau menggunakan paraquat untuk di piringan. Nah, kalau kita ini kan paraquat nih, Genitop. Kalau kita gunakan di piringan kira-kira aman? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Tanaman kelapa sawit kita sejauh ini yang kita amati masih aman lah Pak Abdul. Masih aman ya? Ya, masih karena aman. dia kan sistemnya kontak nih, bukan sistemik kontak dia. Karena dia tidak menembus ke akar jaringan atau ke akar jaringan kan, dia yang sifatnya hanya membakar saja. Dan mungkin karena dia 138 SL, dia tidak di 276, mungkin posisinya tidak begitu drastis atau keras ya. Iya, tidak begitu mengganggu ke akar lah gitu. Tidak begitu mengganggu ke akar ya. Iya. Jadi cukup aman lah ya dibanding 276 SL ya. Benar. Oke. Nah, kalau saya perhatikan juga dan saya dengar kalau kandungan bahan aktifnya itu lebih rendah, dia itu biasanya kita gunakan di daerah-daerah tanaman yang memang tertutup ya, bukan terbuka. Ternaung dia ya. Ternaung. Ya, kalau ini misalnya kalau untuk land clearing lahan baru misalnya dan ataupun TU tanaman ulang misalnya, ini lahan yang terbuka masih efektif apa tidak nih Bang kita gunakan? Kalau dari dosis kita kurang efektif. Kalau dari dosis kurang efektif ya. Memang harusnya di angka yang 276. 276. Iya. Jadi ini untuk rotasi apabila 276 sudah sering ataupun untuk gulma yang sudah peremajaan lah, untuk gulma yang peremajaan ini efektif untuk. Oh, ini efektif kita gunakan. Iya. Kalau di gulma yang masih remaja ya, iya. yang memang kita rutinitas untuk perawatan areal gulma kita tadi ya. Benar sekali. Nah, kalau saya mau nanya lagi nih Bang Samin, lebih spesifiknya Genitop yang 138 SL ini lebih condong kemana ini kita gunakan? Maksudnya? Ini kan tadi kita bahas mengenai gulma pakis-pakisan ya Bang. Nah, ini lebih condong kemana ini? Apakah memang hanya cukup pakis saja yang bisa dibasmi atau rumput seperti Imperata cylindrica ataupun lalang misalnya, atau gulma-gulma berdaun lebar, berdaun sempit, apakah masih Genitop ini masih mampu untuk membasmi? Kalau untuk Genitop di gulma yang berdaun lebar juga mampu, cuman dengan catatan dia masih muda. Dia masih muda. Iya, kalaupun dia sudah dewasa gulmanya, ya tadi kembali ke tambahan dosis. Oke, berarti semua gulma dia bisa basmi. Iya. Selagi gulmanya masih gulma muda. Iya. Kalau gulmanya sudah tua, kita tambahkan dosis. Iya. Oke. Nah, kalau begitu Bang Samin, ini produknya sudah berapa lama diproduksi dan disalurkan di toko-toko pertanian, Bang? Untuk kita sebagai dealer, ataupun distributor, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lah, Bang Abdul. 1 tahun? Iya. Diproduksinya dari produsen sudah berapa lama, Bang? Kurang lebih 2 tahun lah, Bang Abdul. Sudah 2 tahun ya? Iya. Nah, selama produksi dan disalurkan ke petani ya melalui kios atau toko pertanian,
ada nggak komplain dari petani yang menggunakan genitop tadi Bang? Ini kita terbuka loh, bukan-bukaan loh Sohib Agro, maksudnya biar Sohib Agro juga tahu genitop ini memang real ampuh untuk kita gunakan membasmi gulma. Jangan nanti membeli kucing dalam karung Bang Samin, bahaya Bang Samin. Kasihan Sohib Agro Bang Samin sudah mengeluarkan biaya tadi, terakhir mereka tidak sesuai dengan harapan. Tapi Sohib Agro juga harus mendengarkan lebih jelas ya tadi penjelasan dari Bang Samin. Ini khusus untuk gulma muda. Iya, benar. Kalau memang gulmanya sudah memang tua ataupun sudah dewasa dan itu perawatannya kita tidak rutin, otomatis gulmanya banyak, kita harus tambahkan dosis kalau kita ingin menggunakan genitop tadi. Iya, benar. Oke, bagaimana mengenai komplain tadi, apa ada? Sejauh ini yang kita sudah jual ke seluruh daerah yang kita naungi wilayah lah, itu rata-rata tidak ada komplain, dan baiknya mereka selalu repeat order. Dari situ kita bisa tahu kualitas tadi kan. Nah, artinya dengan tidak ada komplain berarti RO-nya itu repeat order kembalinya selalu ada. Oke. Gitu. Biasanya petani ini genitop ini, petani apa yang sering menggunakan genitop ini, Pak? Kita lihat kondisi lah ya. Kalau untuk mulai dari Boleh diminum loh Bang Samin, nggak Iya, bayar loh, masih gratis panas. loh Bang Samin. Masih Ini panas. nanti masih panas ya. Dipaksa nggak apa-apa. Oke, terus. kita lihat lah dari kalau untuk di Sumatera Utara khususnya wilayah kerja yang kita jalani itu mulai dari Kabupaten Asahan hingga Labusel, khususnya petani sawit lah, mereka selalu menggunakan herbisida genitop 138 SL kita ini. Nah, kalau untuk wilayah lain petani sayur ataupun di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan sebagainya, mereka juga bisa menggunakan herbisida genitop 138 SL ini. Dikarenakan apalagi untuk cenderung yang daerah hortikultura, mereka selalu menggunakan ini. Nah, selain hemat, efektivitasnya juga sangat kita jamin gitu Bang. Oh gitu ya, efektivitasnya cukup ini. Oke. Jadi sejauh ini yang dipasarkan oleh Bang Samin beserta tim tidak ada memang kendala, repeat order tetap bertambah ya Bang Iya. Samin ya bertambah. Mudah-mudahan. Belum ada kekecewaan petani kita untuk menggunakan genitop tadi ya. Belum ada. Sejauh ini kita belum ada. Berarti kualitasnya bagus dong. Ya pastilah Bang Abdul. Kita kan sebagai penjual optimis. Memang yang kita jualin Jangan kita sebagai penjual optimisnya saja yang ada. Loh. Kita harus tahu juga nih produknya Bang Samin. Nanti bahaya. enggak lah. Optimis dengan sesuai dengan kualitas produk. Iya, artinya sesuai dengan label yang tertera di kandungan merek kita, genitop Oke. 138. Jadi kalau misalnya ada petani yang membeli ataupun menggunakan genitop ini, tiba-tiba mereka ada kurang sampai informasinya ya, tiba-tiba mereka ada komplain, mereka samakan dengan yang 276 SL, kira-kira ada nggak yang bertanggung jawab ataupun orang lapangan dari produk ini sendiri turun ke lapangan untuk cek lokasi kira-kira? Ya, artinya kita sebagai dealer kita juga mempunyai kerjasama dengan pabrikan Sinar General Indonesia. Artinya dengan adanya komplain ataupun kesalahan penggunaan dosis atau faktor X lah yang membuat daya bunuhnya, efektivitasnya tidak sesuai, nah itu kita bisa koordinasi dengan orang pabrik, dan orang pabrik nanti akan segera meninjau dan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena kalau di lapangan ini kan kita tidak bisa bilang. Nah, artinya bisa faktor dosis ataupun penyemprotannya yang kurang maksimal ataupun kurang basah. Nah, itu banyak sekali kendala seperti itu, Pak. Atau waktu yang tidak tepat misalnya. Misal yang seharusnya pagi ataupun sore mereka siang. Dalam artinya kalau waktunya siang kan angin begitu banyak, jadi hanya terbang saja dia. Nah, begitu. Dan ataupun faktor alam kayak hujan Iya. hujan turun ya. Gitu, Pak. Karena sebagai Bang Samin sebagai orang produk ya harus betul-betul mengedukasi petani. Kadang kan benar. Bang Samin, petani ini tidak mengerti dosis anjuran ataupun cara aplikasi yang tepat dari Iya. perusahaan. Mereka hanya mengaplikasikan apa yang mereka ketahui karena kurangnya edukasi dari pemilik produk itu sendiri kan gitu. Benar. Berarti harus dikencangkan edukasinya Bang Samin. Iya, benar. Oke.
untuk meyakinkan petani, kata-kata terakhir Bang Samin, untuk meyakinkan petani bahwasanya produk ini bagus, silahkan ngomong langsung ke Sohib Agro. Ya, buat para Dan di mana kalau untuk wilayah Sumatera Utara dan Labuan Batu, kira-kira ini kalau mau ada Sohib Agro yang membeli, ini kira-kira belinya di mana sih? ya, untuk para petani baik pun di Labuan Batu Selatan ataupun seluruh wilayah kerja kita, khususnya Sumatera Utara lah, jangan sanksi dengan produk Paraquat herbisida Genitop kita ini, karena sudah teruji secara klinis, kualitas dan harganya juga sangat terjangkau. Jadi jangan disangsikan lagi. Dan untuk petani yang tidak mengetahui kemana akan membeli, bisa didapatkan di toko pertanian, tepatnya di Kota Cikampak, di UD Siagian Agro Cikampak. Begitu. Ya, untuk para petani yang ingin mencari produk kita Genitop 138 SL ini, boleh dicari di toko pertanian di Cikampak, di UD Siagian Agro. Nah, untuk mencarinya nanti boleh ditulis atau kita lampirkan di bawah ini. Nah, sekian dari kita. Itu aja. Ya, Yakin produknya bagus? yakin, Betul? benar. Oke. Terima kasih Sohib Agro buat narasumber kami selaku praktisi dari pesticide. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan dari Sohib Agro tentang gulma tadi. Dan kalau Sohib Agro penasaran dengan produk ini, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Samin sendiri, bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat, dan khusus untuk Labuan Batu Selatan ataupun Cikampak bisa dibeli di toko Siagian Agro tadi, Ya, toko pertanian Siagian Agro yang dijelaskan oleh Bang Samin. Dan apabila Sohib Agro setelah mengaplikasikan ini, misalnya ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, nanti akan kita buat juga nomor telepon pihak produsen dan penyalur Genitop ini tadi di sini. Ya, Oke Bang Samin? siap. Oke. Jadi terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton di video kali ini, dan yang sudah subscribe di channel kita Siagian Agro ini, terima kasih, karena itu adalah salah satu untuk penyemangat kita memberikan konten-konten yang terbaik. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. See you. Genitop 138 SL. Yes, Siagian Agro Channel, mantap.